Ayah, tadi aku melihat banyak kerumunan orang yang sedang melihat seorang pria. Apakah ayah tahu siapa dia? Oh, yang itu ya? Itu tuh udah rame sih dibicarain tetangga. Emangnya ada apa? Kenapa orang-orang pada senang? Oh, dia itu adalah calon legislatif. Dia itu katanya ya bisa mengubah keadaan kita lah yang kayak gini. Apa itu calon legislatif? Kamu tuh masih kecil. Sebaiknya kamu tuh jangan terlalu percaya sama orang kayak gitu. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai cerpen harapan bagi kami. Perkenalkan, nama saya Adian, yaitu itu. Saya Frida dan saya Catherine. Selamat menyaksikan. Judul harapan bagi kami adalah tentang semangat, kerja keras, dan kebaikan hati. Laras berhasil mengubah hidupnya dengan tekad yang kuat dan berkat bantuan Pak Dermawan yang membangun sebuah perpustakaan sederhana. Sehingga Laras dan warga sekitar memiliki harapan baru yang tumbuh. Jadi, tokoh Laras digambarkan oleh penulis sebagai anak kecil yang tegar dan juga bersemangat serta penuh harapan. Karena ia tidak malu akan kondisi keluarganya yang kurang berkecukupan. Lalu saya merasa berempati pada tokoh Laras karena ia tuh tetap kuat dan juga bersemangat serta penuh harapan meskipun dalam kondisi keluarga yang kurang mampu. Serta tokoh Laras juga mengajarkan pada kita akan harapan dan kebaikan hati itu bisa mengalahkan kesulitan. Konflik di cerpen harapan bagi kami adalah Laras dan warga sekitarnya yang mengalami kesulitan ekonomi serta adanya keterbatasan pendidikan sebelum dan setelah menjadi korban legislatif yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu penyelesaiannya adalah adanya perpustakaan sederhana yang dibangun oleh Pak Dermawan sehingga anak-anak di sana dan termasuk Laras bisa memulai pendidikannya serta mencapai cita-citanya. Seperti Laras yang bisa memasuki universitas ternama dan juga lulus di sana. Perbedaan dua tokoh dari calon legislatif dan Pak Dermawan. Calon legislatif adalah orang yang suka memberi janji manis kepada masyarakat untuk memberikan perubahan yang baik. Namun ia tidak benar-benar memberikan tindakan atau aksi nyata kepada masyarakat. Artinya ia hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan Pak Dermawan adalah orang yang baik hati. Walaupun ia hanya guru honorer, ia mau membuat gubuk atau perpustakaan mini untuk masyarakat agar dapat membaca buku dan memiliki wawasan yang luas. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen ini adalah kita harus memberi tindakan nyata, atau ketika kita sudah memberi janji-janji kepada orang-orang, kita perlu memberikan aksi nyata. Jadi kita tidak hanya memberi janji, tapi kita juga memberikan aksi nyata. Kutipan yang membuat saya tersentuh adalah, aku masih ingat betul kata orang-orang pria itu akan membuat hidup kami menjadi lebih baik. Namun kenyataannya tidak. Apa yang dikatakan oleh orang legislatif itu hanyalah kebohongan. Tidak ada perubahan yang terjadi pada warga maupun keluarga Laras. Mereka masih saja melaut, memungut sampah dan juga berjualan ikan. Dari situlah harus belajar untuk tidak mudah mempercayai perkataan orang lain. Penulis menutup cerita dengan baik, tetapi kalimat pada paragraf terakhir yang berbunyi, teruskanlah langkah kalian, pasti kalian bisa mencapai prestasi sesuai bidang yang kalian inginkan. Nah, itu lumayan sulit untuk dimengerti kata-katanya. Sebaiknya kata-katanya diganti menjadi yang lebih mudah. Seperti ini, kita tahu pengharapan tidak datang dari orang lain, tapi dari kebaikan dan diri kita sendiri. Ya, jadi penulis itu sebenarnya sudah bagus dan realistis dalam membuat cerita cerpen ini. Tetapi disajikan terlalu cepat tamat atau selesai ceritanya. Sebaiknya ditambahkan konflik eksternal seperti misalnya dia dibully oleh teman-temannya karena ia berada di tempat kumuh atau sebagainya. Harapan penulis untuk pembaca adalah agar pembaca itu dapat menghargai pendidikan, lalu tidak mudah untuk menyerah dan juga berbuat baik pada sesama seperti yang dilakukan oleh Pak Dermawan dan juga Laras. Setelah membaca cerpen harapan bagi kami, kelompok kami merasa sangat terharu dan juga kagum kepada tokoh Laras. Karena meskipun ia hidup di dalam keluarga yang kurang mampu, ia tetap semangat untuk belajar dan tidak menyerah. Lalu cerpen ini juga mengajarkan bagi kami bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mengubah masa depan. Nah, cerpen ini juga mengajarkan bahwa kebaikan kecil seperti yang dilakukan oleh Pak Dermawan dapat berpengaruh bagi kita semua.
Jadi secara keseluruhan cerpen ini tuh mengajarkan kita untuk berjuang, peduli, dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan.